Di era globalisasi di mana pendidikan tinggi merupakan pencetak generasi intelektual penerus bangsa, wawasan internasional mutlak diperlukan untuk kita mempunyai daya saing di dunia internasional. Untuk itu, Kantor Hubungan Internasional saat ini menduduki peranan penting sebagai pendukung kegiatan internasionalisasi di lingkungan perguruan tinggi. Kantor Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang ada di tengah kita untuk membantu mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakraloka. Selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation bersama saya, Feby Henuk, host Cakraloka. Pada saat ini kita akan berbincang hal-hal yang berbau internasional bersama Direktur Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Ibu Evi Eliana. Beliau lulusan program doktor dari Australia National University di bidang Asian Studies. Selamat datang di Cakraloka, Ibu. Terima kasih, Mbak Feby. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu kelihatan charming dengan anting-antingnya yang... Terima kasih, saingan ya kita. Iya, baik. Ketika kita berbicara tentang internasional gitu, Bu, mungkin Cakramania di rumah kalau ada kata internasional gitu ya, apa sih yang ada di benak kalian? Kalau di benak saya itu adalah translate, Bu. Atau segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris gitu ya. Kayaknya apakah bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti itu deh. Gitu ya. Jadi kita obrolin aja sekalian. Oke. Jadi apa sih sebenarnya Kantor Hubungan Internasional itu dan apakah berbeda dengan jurusan hubungan internasional? Iya. Terima kasih. UM belum punya ya jurusan hubungan internasional tapi benar. Sudah punya kantor hubungan internasional. Jelas dua hal yang berbeda. Kalau jurusan kita ngomongin tentang program studi gitu ya, area of field of interest dan seperti itu. Tapi kalau kantor hubungan internasional ini mendukung misi UM untuk berkiprah di kancah global. Gitu. Jadi kami ini ngurusin, istilahnya bisa dibilang Kementerian Luar Negerinya UM. Oh begitu. Gitu. Jadi kami ini ngurusi hubungannya UM dengan institusi di luar negeri. Begitu. Bisa itu dengan universitas, bisa juga dengan lembaga penelitian, lembaga donor gitu. Jadi kami ngurusin urusan menghubungkan. Gitu. Begitu ya. Jadi hubungannya sama translate apa? Ya kita nggak menerima translatean gitu. Jadi kadang ada sih yang nanya seperti itu. Pokoknya ada internasionalnya gitu, langsung ke hubungan internasional. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi logikanya adalah UM ini ingin berkiprah di lingkup internasional. Jadi ingin setara dengan universitas-universitas yang sudah memiliki nama gitu ya. Nah kita ini kita memiliki excellence in learning innovation. Betul. Bisa jadi orang di luar itu masih belum kenal kita. Dengan excellence-nya itu ya. Benar. Bukan berarti kita jelek, bukan. Tapi kadang orang belum kenal kita. Nah, itulah tugas kami untuk mengenalkan UM. Gitu. Jadi kita membangun kemitraan. Caranya gimana kita membangun kemitraan? Misalnya dengan universitas di Malaysia, universitas di Brazil. Sejauh ini sudah berapa negara, Bu? Sudah hampir di semua benua ada. Gitu ya. Jadi kita mungkin yang paling minimal adalah di Afrika. Gitu. Yang paling kita agresif adalah di Asia Tenggara. Karena itu masuk akal banget kan, itu tetangga kita. Gitu ya. Jadi sangat masuk akal. Juga terkait dengan kemampuan kita. Ketika kita membangun sebuah relasi, kan kita harus memantaskan diri. Betul. Gitu ya nggak sih? Gitu. Pacaran aja gitu kan dia harus pantas gitu kan, cocok apa enggak gitu kan. Nah, yang paling gampang kita assessnya kita cocok apa enggak, ya udah tetangga kita aja dulu gitu. Nah, kalau kita baik sama tetangga, kemudian kita expand. Bukan berarti kita nggak punya loh ya. Kerjasama dengan New Zealand, dengan Australia, dengan Eropa. Kita punya. Tapi kita memang agresif sekali di Asia Tenggara. Tetangga dekat dulu yang diutamakan ya. Yang lainnya setelah itu gitu. Tapi bukan berarti kita nggak ada gitu. Tapi kita paling agresif
Itu kita di Asia Tenggara. Kalau yang misalnya Eropa gitu, kita misalnya grant based gitu. Jadi kerjasama kita misalnya kalau kita mau ngelamar Erasmus Plus misalnya, nah oke, kita cari mitra di Eropa karena kita mau dapat grant dari sana, dana hibah gitu. Kemudian dengan Mevlana misalnya, itu ada program dari pemerintah Turki. Oh ya udah, kita ke arah sana gitu. Tapi kita nggak terlalu agresif ke sana karena kita ingin kemitraan yang juga kita mandiri gitu. Karena nantinya yang mengambil manfaat dari kemitraan ini adalah mahasiswa. Gitu. Kalau kita misalnya ingin membuka program transfer kredit misalnya ya untuk mahasiswa agar mahasiswa ini mandiri, mampu gitu ya, otomatis kan kita nggak sampai buka program transfer kredit mandiri ke Amerika, pasar kita siapa? Gitu. Mahasiswa yang kita bantu siapa? Gitu. Kemampuan ekonomi mereka sebagai apa? Gitu kan. Jadi kita harus mikir. Jadi kita harus mikir kalau kemitraan internasional itu strategis. Gitu. Jadi mitra strategis kita ada di Asia Tenggara. Gitu. Jadi sekali lagi Cakramania tidak ada hubungannya dengan translator atau yang lainnya. Kalau mengurus visa, Bu, apa juga? Enggak ya? Itu mungkin yang dipikirkan oleh beberapa. Iya, jadi kami bukan travel agent. Benar travel agent. Jadi kalau dikatakan kantor hubungan internasional, layanannya apa? Layanannya apa? Jadi kita punya beberapa layanan. Misalnya, jika ada orang asing ke sini, baik sebagai mahasiswa, peneliti, nah kami bantu untuk urusan imigrasi. Kan mereka butuh izin tinggal, gitu ya. Nah itu kami ada layanan seperti itu. Dosen misalnya mau ke luar negeri, kami nggak ngurusin visanya, tapi perizinan untuk keluar negeri. Dosen untuk keluar negeri itu perlu perizinan khusus, perizinan dari universitas, kemudian perizinan dari negara, gitu kan. Nah perizinan ini kalau dosen ngurus sendiri pasti ribet banget karena harus ke Jakarta dan segala macam, gitu kan. Nah itu Universitas Negeri Malang memandatkan itu kepada kami. Tapi kalau untuk urusan visa, monggo silahkan memilih travel agent yang paling cocok begitu. Mahasiswa pun juga mengakses layanan perizinan karena mahasiswa misalnya mau pergi transfer kredit gitu, mereka nggak asal pergi aja meskipun mereka udah saya diterima nih transfer kredit, tapi mereka harus punya perizinan. Betul. Nah kemudian layanan lainnya adalah kita memfasilitasi fakultas jurusan gitu untuk mendapatkan hibah gitu. Jadi hibah apa aja ya, hibah yang terkait dengan internasionalisasi. Macam-macam kita sudah pernah mendapatkan hibah dari Eropa seperti saya bilang tadi, Erasmus ICM Plus, Erasmus Plus ICM, International Credit Mobility. Itu kita sudah ada mahasiswa yang dari sastra Inggris itu kuliah transfer kredit selama 1 semester di Swedia gitu. Mahasiswa yang dari Swedia juga datang ke sini. Nah itu seperti hibah. student exchange. Student exchange hibah. Kemudian tadi saya sebutkan Mevlana itu dengan pemerintah Turki, itu juga kami fasilitasi untuk aplikasi hibahnya. Kemudian kalau dari dalam negeri misalnya ada juga hibah transfer kredit yang dikelola oleh Belmawa di Dikti gitu ya. Itu juga kami bantu untuk karena memang aplikasinya adalah level universitas, jadi kami mengkoordinasi gitu dan kemudian membuat proposalnya seperti itu. Kemudian ada penguatan kelembagaan untuk kantor hubungan internasional atau PKKUI. Jadi macam-macam lah kita menangkap seagresif mungkin peluang yang ada gitu, baik di Asia, Eropa maupun wilayah yang lainnya. Di era Merdeka Belajar kan saat ini itu sedang didengungkan begitu tentang Merdeka Belajar. Bagaimana mahasiswa bila ingin mengambil mata kuliah yang ada di kampus-kampus di luar negeri? Adakah program-program seperti program sandwich atau apa begitu, Bu? Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya bagi kita ya, kampus Merdeka Belajar ini, karena program transfer kredit ini udah kita jalankan sejak lama gitu. Betul. Jadi istilahnya dengan digulirkannya kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini memformalkan apa yang sebenarnya kita udah lakukan sebelumnya. Jadi selama ini kita sudah cukup rutin mengirim mahasiswa ke Malaysia untuk mengambil kredit, mahasiswa Malaysia juga ngambil ke sini. Nah sekarang tinggal mungkin kalau dulu istilahnya mahasiswa akan ngomong belum ada informasi. Nah sebenarnya itu informasi kami semuanya ada tentang transfer kredit itu. Kami selalu mengadvertise jika ada opportunity yang comes up. Dan kemudian setiap fakultas itu memiliki mitra untuk transfer kredit
MIPA misalnya punya mitra yang sangat solid di Malaysia. Nah, mereka selalu mengirimkan ke Malaysia. FA juga punya yang mitra yang solid di Malaysia. Kemudian FS memiliki mitra yang solid di Thailand untuk mahasiswa yang praktek mengajar. Jadi ini tinggal kita membuka lebih banyak kesempatan aja. Kalau ini bukan entirely new ya, bukan sesuatu yang baru banget gitu bagi kita. Jadi ada program transfer kredit, kemudian penelitian. Kemudian penelitian ini dalam artian kalau mahasiswa mereka kalau tugas akhir itu ada kayak joint supervision misalnya kayak gitu. Kemudian praktik mengajar, internship. Nah, ini kita sudah mulai membuka. Maksudnya kalau praktek mengajar udah lama ya dengan Thailand Selatan, sekolah-sekolah di Thailand Selatan tuh udah lama. Sudah ada kerjasama. Kemudian kita baru buka kerjasama dengan sekolah Indonesia luar negeri, SILN di Malaysia dan Bangkok. Kinabalu itu juga masuk di Malaysia juga. Jadi di Malaysia itu ada SILN Kuala Lumpur, Johor Bahru dengan Kota Kinabalu. Jadi 3 ini nantinya kita bisa menyalurkan mahasiswa ke arah sana. Nah, kita juga punya kemitraan dengan organisasi regional, misalnya dengan Siameo ya. Nah, kita sudah berpartisipasi dalam program C-Teacher, Southeast Asia Teacher Project gitu. Nah, ini setiap tahun kita menerima mahasiswa yang dari anggota C-Teacher ini dari ASEAN. Kita juga mengirimkan mahasiswa untuk praktik mengajar. Nah, tahun lalu mahasiswa kita ada yang ke Thailand, ada yang ke Filipina, ada jadi seneng ya. Jadi mahasiswa bisa punya pengalaman yang berbeda gitu. Iya, jadi sekarang sebenarnya outletnya tuh udah ada, tinggal mau apa enggak, mau ngunjungin enggak, mau cari informasi atau tidak. Jadi Cakramania jangan males-males browsing cari informasi kalau mau international ya. Go international begitu. Terus ada yang menarik nih, mungkin Cakramania juga melihat bahwa kok di kampus Universitas Negeri Malang itu ada begitu banyak bule ataukah berwajah-wajah yang berbeda dari kita. Siapa mereka itu, Bu? Mereka adalah mahasiswa internasional kita. Begitu ya. Itu ada program-program apa saja, Bu, yang? Jadi Universitas Negeri Malang itu udah go international in that sense. Karena kita udah menerima mahasiswa internasional. Jadi mereka kesini untuk program degree. Kemudian ada juga yang non degree. Non degree-nya pun juga macam-macam. Ada yang mereka kesini kursus bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga ada yang kesini seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang mereka praktek mengajar. Gitu. Ada juga yang mereka penelitian macam-macam gitu. Jadi itu adalah salah satu usaha untuk memberikan atmosfer pendidikan yang multikultur. Jadi sekarang udah gak zaman ya pendidikan yang so eksklusif kayak gitu. Sekarang pendidikan itu harus inklusif dan juga internasional. Adakah, Bu, program-program HI di era new normal ini yang pastinya pasti berubah banyak di situasi pandemi ini tuh kita dipaksa untuk berubah. Nah, ada nggak, Bu, apa yang berubah dari program-program yang ada? Era new normal ini kalau orang bilang nggak produktif, in some sense, but in some other we become more productive and more innovative gitu kan. Jadi kita lebih inovatif ya, karena hidup tidak berhenti di sini gitu. Jadi dulu misalnya kita setiap tahun itu ada namanya UMI Camp. UMI Camp ini summer camp flagship kita, flagship program yang kita mendatangkan, kita hosting mahasiswa-mahasiswa internasional untuk belajar tentang Indonesia. Berapa banyak, Bu? Mahasiswa yang datang itu sekitar 60-70 dan tahun lalu itu pendaftarnya hampir 1.000 loh. Jadi saking kompetitifnya. Dari berapa negara, Bu? Dari lebih dari 50 negara pendaftar yang datang lebih dari 30 negara. Gitu. Jadi saking kompetitifnya UMI Camp, salah satu yang sangat dicari kalau di Indonesia itu summer camp-nya. Nah, itu mau nggak mau kan nggak bisa nih sekarang. Gitu. Jadi kita harus berpikir dong. Ini orang tetap harus ini pasar bukan pasar ya, interest untuk mengenal Indonesia itu nggak mati gitu kan. Mengenal UM juga nggak mati gitu kan. Jadi kita harus berinovasi gimana caranya yang nggak hilang gitu ya. Nah, akhirnya UMI Camp bertransformasi menjadi UMI Fest, UM International Festival yang nantinya akan ada workshopnya ada memasak, kemudian musik,
hari gitu ya. Dan yang ngisi workshop keren-keren. Itu dalam waktu dekat ini dalam atau waktu dekat ini. dalam waktu dekat ini? Workshopnya insya Allah akhir September tanggal 21 gitu. Kemudian kalau lomba-lombanya itu nanti bulan Oktober. Oh, gitu. Ini sesuatu yang baru dan menarik. Mungkin Cakramania bisa bergabung di dalamnya dengan aktif melihat di website OIA begitu apa yang ya program-program apa yang sedang ada. Selain itu, kalau untuk mahasiswa UM sendiri, itu kami punya namanya program Rethinking Eurasia Lecture Series. Jadi ini kami selama 3 tahun berturut-turut, ini tahun keempat, selalu mendapatkan pendanaan dari sebuah organisasi internasional dulu namanya One Asia Foundation. Nah sekarang berganti nama menjadi Eurasia Foundation. Eurasia. Nah pendanaan ini untuk apa? Ini untuk memberikan exposure perkuliahan internasional bagi mahasiswa UM. Gitu. Nah tahun ini temanya adalah pop culture made in Eurasia, made in Europe and Asia. Nah kita mendatangkan secara virtual sekali lagi ya. Jadi melibatkan 14 orang dosen dari 8 negara. Gitu. Dan itu bisa diakses oleh siapa saja atau oleh ada UM semua dari mulai S1, S2, S3. Gitu. Itu nanti formatnya seperti apa? Via formatnya Zoom. Via Zoom. Via Zoom. Jadi perkuliahan nanti ada dosen dari Malaysia, dari Swedia, dari Australia, gratis Inggris, ya Bu, gratis dong. Apa sih Cakramania gratis. Jadi jangan lupa, jangan sampai kelewatan. Ini adalah kesempatan bagi kita belajar dari negara lain gitu ya, expert dari negara lain. Apalagi tahun ini temanya adalah pop culture, anak muda banget gitu ya. K-pop, film, kemudian bahasa gaul, kemudian kita juga ngomongin tentang sinetron. Ya anak muda banget sebenarnya, tapi kita melihatnya dari kacamata akademik gitu. Jadi kacamata kritis gitu. Bagaimana hal-hal itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda saat ini begitu ya. Sebenarnya programnya nggak cuma itu, ada banyak sih sebenarnya. Tapi biar penasaran gitu ya, jadi kunjungi website kita oia.um.ac.id ya. oia.um.ac.id. Jangan lupa Cakramania. Ada media sosial Bu? Ada banyak. Kita punya IG, kita punya Twitter, Facebook, nanti ya di running text. Di running text nanti. Ini sepertinya banyak kegiatan begitu ya, banyak informasi. Ada nggak Bu informasi terkait beasiswa atau kesempatan lain yang bisa diberikan kepada Civitas Akademika? Kami selalu memposting informasi terkait dengan beasiswa, baik itu beasiswa transfer kredit atau beasiswa untuk S3. Karena kami juga memfasilitasi peluang gitu, membukakan peluang bagi dosen-dosen UM yang ingin sekolah di luar negeri gitu ya, termasuk juga alumni gitu. Misalnya alumni mau daftar LPDP gitu kan, kita ada kemitraan dengan misalnya dengan Northeastern University di Boston. Nah mereka ini senang kalau menerima alumni dari UM karena memang bagus gitu kan. Jadi mereka Bu kalau ada alumni yang bagus dan mau daftar LPDP arahin ke kami gitu. Nah jadi sebenarnya informasi-informasi seperti itu kita juga dapat dari mitra. Jadi misalnya kalau ada pembukaan LPDP, kemudian Australia Awards gitu, kita juga umumin. Gitu. Jadi Cakramania, kantor hubungan internasional, sekali lagi tidak berhubungan dengan translate atau bikin visa atau yang lainnya, kecuali visa perjalanan dinas. Bukan visa, sorry. Perizinan perjalanan dinas itu yang akan dilakukan di sana. Baik, informasinya sangat menarik sekali dan menurut saya informasi itu harusnya Cakramania tertarik supaya tahu apa yang terjadi di dunia internasional dan juga di kita sebagai warga Universitas Negeri Malang itu sudah sampai mana sih di internasional. Nah itu bisa menghubungi kantor hubungan internasional. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya. Sebelum kita mengakhiri, kasih closing statement dulu Bu untuk Cakramania. Internasionalisasi itu sudah hal yang niscaya kita lakukan. Kita nggak boleh bilang bahwa udahlah nanti aja. Tapi let's start now and let's start from ourselves. Sekarang. Sekarang. Gitu.
ya. Oke. Dan kami siap membantu. Oke, Cakramania, Kantor Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang siap membantu Anda semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan informasinya My Ibu pleasure. yang Ibu berikan. Semoga Ibu sehat selalu dan Sama-sama. jangan tetap menginspirasi kita semua di Cakraloka. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Siapkah Cakramania menjadi intelektual berdaya saing internasional? Kantor Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang siap membantu Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang termasuk Cakramania. Yang paling penting, gali dirimu dengan kompetensi yang matang, berdaya saing internasional. Inilah Cakraloka.